Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh hai semuanya, perkenalkan nama saya Hairunisa Sri Handayani. Saya dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan pada sistem ekskresi serta kaitannya dengan teknologi. Sebelum kita menyajikan hasil analisisnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih sistem ekskresi itu. Sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Sisa-sisa metabolisme ini berupa senyawa-senyawa yang bersifat toksik atau racun, sehingga jika tidak dikeluarkan dapat menyebabkan terganggunya fungsi organ-organ di dalam tubuh. Organ-organ yang berperan dalam sistem ekskresi pada manusia meliputi kulit, ginjal, paru-paru, dan hati. Nah, teman-teman, jadi setelah kita mengetahui apa itu sistem ekskresi, kemudian saya akan menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan pada sistem ekskresi serta kaitannya dengan teknologi. Adapun satu di antaranya ada kebiasaan atau pola hidup yang bisa menyebabkan gangguan pada hati. Yang pertama, karena terlalu banyak mengonsumsi makanan yang tinggi akan garam. Yang kedua, mengonsumsi banyak alkohol. Kemudian mengonsumsi rokok memberikan 3 efek negatif ke hati, yaitu racun, imunologi, dan keganasan. Dan yang terakhir ada sanitasi atau kebersihan lingkungan yang kurang baik. Nah, salah satu gangguannya yaitu bisa menyebabkan hepatitis. Hepatitis adalah radang hati yang umumnya disebabkan oleh virus. Penyakit ini dapat dicegah dengan vaksin hepatitis, menjaga kebersihan lingkungan, menghindari kontak langsung dengan penderita hepatitis, dan tidak menggunakan jarum suntik untuk pemakaian lebih baik 1 kali. Kemudian, gangguan yang lainnya ada sirosis hati. Sirosis hati ini adalah kelainan pada hati yang ditandai dengan timbulnya jaringan parut dan kerusakan sel-sel normal hati. Sirosis hati sering terjadi pada peminum alkohol, keracunan obat-obatan, infeksi bakteri, serta komplikasi hepatitis. Karena hati merupakan organ yang mempunyai banyak fungsi vital, sirosis hati akan menimbulkan beberapa akibat, antara lain gangguan kesadaran, koma, dan bahkan kematian. Pengobatan sirosis hati ditujukan pada penyebab utamanya, pemulihan fungsi hati sampai transplantasi hati. Nah, jadi itu teman-teman salah satu penyebab yang menyebabkan gangguan pada hati. Selanjutnya, kita akan menyajikan hasil analisis pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan pada ginjal. Salah satu pola hidupnya adalah penggunaan obat penghilang rasa sakit atau painkiller dalam jangka waktu lama. Yang kedua, merokok. Yang ketiga, terlalu banyak mengonsumsi makanan dan minuman yang tinggi akan gula. Kemudian, mengonsumsi makanan tinggi sodium. Kemudian, sering menahan buang air kecil. Dan yang terakhir, kurang minum air putih. Nah, salah satu gangguannya yaitu ada gagal ginjal. Gagal ginjal adalah ketidakmampuan ginjal menjalankan fungsinya. Akibatnya, zat-zat yang seharusnya dapat dikeluarkan melalui ginjal menjadi tertumpuk di dalam darah. Salah satu contohnya adalah timbulnya uremia, yaitu peningkatan kadar urea di dalam darah. Kadar urea yang tinggi dapat menimbulkan keracunan dan mengakibatkan kematian. Gagal ginjal antara lain disebabkan oleh nefritis. Nah, untuk gangguan yang kedua ada nefrolitiasis.
Nefrolithiasis atau batu ginjal adalah penyakit pada sistem ekskresi yang ditandai dengan adanya batu pada ginjal, saluran ginjal, atau kantung kemih. Batu ginjal pada umumnya mengandung garam kalsium atau zat kapur antara lain kalsium oksalat, kalsium fosfat, atau campurannya. Batu ginjal terbentuk karena konsentrasi unsur-unsur tersebut dalam urin tinggi yang dipercepat dengan infeksi dan penyumbatan pada ureter. Penyakit ini diobati dengan cara mengeluarkan batu ginjal. Apabila batu ginjal masih berukuran kecil, dapat dihancurkan dengan obat-obatan. Apabila batu ginjal sudah berukuran besar, harus dikeluarkan dengan tindakan operasi. Dengan kemajuan ilmu dan teknologi, batu ginjal dapat dihancurkan dengan gelombang suara yang berintensitas tinggi tanpa perlu tindakan operasi. Dan untuk yang ketiga, gangguan yang ketiga ada nefritis. Nefritis adalah penyakit pada sistem ekskresi yang ditandai dengan peradangan ginjal, khususnya nefron. Proses peradangan biasanya berasal dari glomerulus, kemudian menyebar ke jaringan sekitarnya. Nah, adapun gangguannya pada sistem paru-paru, yaitu salah satunya ada kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah tumor berbahaya yang tumbuh di paru-paru. Sebagian besar kanker paru-paru berasal dari sel-sel di dalam paru-paru. Namun, kanker paru-paru bisa juga berasal dari kanker di bagian tubuh lainnya yang menyebar ke paru-paru. Kanker paru-paru merupakan penyebab utama dari kematian akibat kanker. Kemudian, salah satu gangguan lainnya yaitu ada asbestosis. Asbestosis adalah suatu penyakit saluran pernafasan yang terjadi akibat menghirup serat-serat asbes, di mana pada paru-paru terbentuk jaringan paru-paru yang luas. Menghirup serat asbes dapat menyebabkan terbentuknya jaringan paru-paru atau fibrosis di dalam paru-paru. Jaringan paru-paru yang terbentuk fibrosis tidak dapat mengembang dan mengempis sebagaimana mestinya. Kemudian gangguan yang ketiga yaitu pneumonia. Pneumonia adalah sebuah penyakit pada paru-paru di mana pulmonary alveolus atau alveoli yang bertanggung jawab menyerap oksigen dari atmosfer menjadi inflam dan terisi oleh cairan. Pneumonia dapat disebabkan oleh beberapa penyebab, termasuk infeksi oleh bakteria, virus, jamur, atau parasit. Dan yang terakhir, ada bronkitis. Bronkitis adalah suatu peradangan pada bronkus atau saluran udara ke paru-paru. Penyakit ini biasanya bersifat ringan dan pada akhirnya akan sembuh sempurna. Tetapi pada penderita yang memiliki penyakit menahan atau misalnya penyakit jantung atau penyakit paru-paru dan pada usia lanjut, bronkitis dapat bersifat serius. Nah, untuk yang terakhir, pengaruh pola hidup yang bisa menyebabkan gangguan pada kulit diantaranya meliputi faktor kebersihan diri, paparan dari zat berbahaya di lingkungan, infeksi, sampai masalah pada imunitas seperti alergi. Nah, adapun salah satu gangguan pada kulit diantaranya jerawat. Jerawat adalah kondisi abnormal kulit akibat gangguan berlebihan produksi kelenjar minyak yang menyebabkan penyumbatan saluran folikel rambut dan pori-pori kulit. Peradangan pada kulit terjadi jika kelenjar minyak memproduksi minyak kulit secara berlebihan sehingga terjadi penyumbatan pada saluran kelenjar minyak dan pembentukan komedo dan seborrhea. Apabila sumbatan membesar, komedo terbuka munculnya sehingga terjadi interaksi dengan bakteri jerawat. Kemudian ada simptom. Simptom adalah sejenis penyakit yang disebabkan tungau, disebut skabis, termasuk penyakit kulit yang sangat menular lewat kontak dengan kulit atau tidur di ranjang yang sama atau menggunakan handuk yang sama dengan orang yang terinfeksi. Ruam merah gatal kulit adalah reaksi alergi terhadap tungau. Dan yang ketiga ada eksim. Eksim adalah istilah kedokteran untuk kelainan kulit yang mana kulit tampak meradang dan iritasi.
Keradangan ini bisa terjadi di mana saja, namun yang paling sering terkena adalah tangan dan kaki. Jenis eksim yang paling sering dijumpai adalah eksim atopik atau dermatis atopik. Gejala eksim akan mulai muncul pada masa anak-anak, terutama saat mereka berumur di atas 2 tahun. Dan untuk yang selanjutnya ada kanker kulit. Dari semua jenis kanker, kanker kulit adalah jenis kanker yang paling sering dijumpai. Paparan terhadap sinar matahari yang berlebihan dapat memicu timbulnya kanker kulit. Penyakit ini lebih sering menyerang orang dengan kulit berwarna terang yang lebih sensitif terhadap sinar matahari. Pencegahan dapat dilakukan dengan menggunakan tabir surya atau membatasi lamanya kulit terpapar sinar matahari. Dan yang terakhir, ada biang keringat. Biang keringat terjadi karena kelenjar keringat tersumbat oleh sel-sel kulit mati yang tidak dapat terbuang secara sempurna. Keringat yang terperangkap tersebut menyebabkan timbulnya bintik-bintik kemerahan yang disertai gatal. Daki, debu, dan kosmetik juga dapat menyebabkan biang keringat. Biasanya anggota badan yang terserang biang keringat yaitu daki, leher, punggung, dan dada. Oke, baik teman-teman, setelah kita mengetahui pengaruh pola hidup yang bisa menyebabkan gangguan pada sistem ekskresi, kita juga harus mengetahui teknologi yang seperti apa sih, teknologi yang bagaimana yang berhubungan dengan sistem ekskresi. Nah, ada beberapa teknologi yang berhubungan dengan sistem ekskresi. Teknologi itu antara lain ada tes spek hepatitis. Selama ini orang hanya tahu untuk mendeteksi penyakit hepatitis yaitu melalui tes darah di laboratorium yang harganya sangat mahal. Karenanya, banyak orang yang tidak pernah melakukan pemeriksaan. Diharapkan dengan adanya alat tes hepatitis yang cepat dan murah, seseorang bisa mendapatkan perawatan lebih awal. Untuk teknologi yang kedua yaitu ada radioterapi. Radioterapi adalah sebuah teknik terapi bagi para penderita kanker. Radioterapi telah mengalami teknik radiasi yang berkembang dari sejak pertama kali diperkenalkan sampai saat ini. Kegunaan radioterapi adalah salah satunya yaitu untuk mengobati. Banyaknya kanker yang dapat disembuhkan dengan radioterapi, baik dengan atau tanpa dikombinasikan dengan pengobatan lain seperti pembedahan dan kemoterapi. Untuk yang kedua, yaitu kegunaannya untuk mengontrol. Jika tidak memungkinkan lagi adanya penyembuhan, radioterapi berguna untuk mengontrol pertumbuhan sel kanker dengan membuat sel kanker menjadi lebih kecil dan berhenti menyebar. Untuk kegunaan yang ketiga yaitu untuk mengurangi gejala. Selain untuk mengontrol kanker, radioterapi dapat mengurangi gejala yang biasa timbul pada penderita kanker seperti rasa nyeri dan juga membuat hidup penderita lebih nyaman. Nah, untuk teknologi yang ketiga yaitu ada hemodialisis. Hemodialisis adalah salah satu pengobatan gagal ginjal bila jiwa telah terancam dan gagal ginjal. Dan tujuannya yaitu untuk mengambil atau mengeluarkan cairan yang berlebihan dari sisa metabolisme yang biasanya dikeluarkan oleh ginjal. Kemudian ada mekanisme transport selanjutnya yaitu difusi. Kecepatan difusi bergantung pada besar polis, luas dan tebal membran, temperatur ruangan, beda konsentrasi solid, dan berat molekul. Kemudian ada ultrafiltrasi, air dengan tekanan hidrostatik atau osmotik didorong menembus membran ke satu arah, membawa bahan terlarut. Oke, kita lanjut ke teknologi yang keempat yaitu pencangkokan ginjal. Pencangkokan ginjal baru atau operasi cangkok ginjal secara teknis sangat sederhana. Operasi ini diawali dengan menempatkan ginjal donor di dalam rongga perut bagian bawah, sedang arteri dan vena disambung pada arteri dan vena usus masing-masing. Setelah itu, ureter dihubungkan dengan kantung kemih. Masalah utama pada pencangkokan ginjal adalah
terjadinya penolakan imun. Sistem imun resipien akan mengenali ginjal cangkokan sebagai zat asing dan akan merusaknya. Akan tetapi, kini ada berbagai obat yang efektif untuk menekan mekanisme imun tubuh. Apabila penderita mempunyai tumor identik sebagai donor, maka penderita tidak memerlukan obat-obat imunosupresif. Kemudian teknologi yang terakhir ada scanning laser hair removal system. Laser hair removal bekerja dengan mengirimkan sinar laser ke folikel rambut dengan energi yang cukup untuk menghancurkan akar tanpa mempengaruhi daerah sekitarnya. Bekerja pada kulit kepala yang bermasalah. Nah, jadi itu teman-teman, semua teknologi yang berhubungan dengan sistem ekskresi. Setelah itu kita harus membiasakan gaya hidup sehat. Nah, gaya hidup yang seperti apa sih supaya kita terhindar dari berbagai penyakit pada sistem ekskresi? Banyak yang dapat kita lakukan untuk hidup secara sehat supaya dapat terhindar dari berbagai macam penyakit pada sistem ekskresi. Gaya hidup sehat yang dapat kita lakukan diantaranya olahraga. Untuk menghindari penyakit pada sistem ekskresi dapat dilakukan olahraga secara rutin dan teratur. Olahraga yang teratur atau tidak terlalu berat akan lebih berdampak positif bagi tubuh dibandingkan dengan olahraga berat namun tidak teratur. Misalnya, melakukan jalan santai setiap pagi atau bersepeda 1-2 jam setiap minggu. Untuk yang kedua, yaitu mengurangi makanan yang berlemak. Makanan berlemak akan menyebabkan kandungan kolesterol dalam darah meningkat. Untuk itu, sebaiknya mengonsumsi makanan yang mengandung lemak, jangan sampai berlebihan. Dan untuk yang ketiga, mengonsumsi air putih. Mengonsumsi air putih yang cukup, menghindari konsumsi jamur atau herbal yang tidak jelas, menghindari konsumsi obat-obatan secara sembarangan atau tanpa resep dokter, merupakan hal sederhana yang dapat dilakukan untuk mengurangi potensi munculnya penyakit ekskresi terutama pada ginjal. Kemudian, berhenti merokok. Dilihat dari sudut pandang manapun, merokok akan selalu merugikan tubuh karena rokok dengan kandungan nikotinnya dalam proses jangka waktu lama akan merusak organ-organ penting tubuh, baik paru-paru, kulit, jantung maupun ginjal. Untuk yang terakhir ada general check up. Gagal ginjal dapat dicegah melalui pemeriksaan kesehatan atau medical check up secara rutin, termasuk pemeriksaan urin dan darah. Memeriksakan gangguan ginjal seperti kencing batu, prostat dapat mencegah munculnya gagal ginjal. Nah, alhamdulillah teman-teman. Nah, jadi itu salah satu pengaruh pola hidup yang bisa menyebabkan gangguan pada sistem ekskresi. Kemudian ada juga beberapa teknologi yang berhubungan dengan sistem ekskresi dan bagaimana gaya hidup sehat yang supaya kita bisa terhindar dari penyakit yang bisa menyebabkan gangguan pada sistem ekskresi. Oke, baik, jadi kesimpulannya, organ ekskresi itu berfungsi memindahkan zat sisa metabolisme yang tidak berguna keluar tubuh dan menjaga keseimbangan sel dengan lingkungannya. Kemudian banyak gangguan sistem ekskresi yang menyebabkan terganggunya fungsi organ ekskresi. Hal ini disebabkan karena pola hidup yang kurang sehat sehingga dapat menyebabkan terganggunya fungsi organ ekskresi. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, berbagai teknologi telah ditemukan untuk mendeteksi berbagai penyakit. Selain itu, teknologi ini juga dapat mengobati penyakit atau gangguan tertentu. Jadi, sebaiknya kita harus tetap menjaga pola hidup sehat yang baik dan benar sehingga tubuh kita akan terhindar dari penyakit yang dapat mengganggu kerja sistem ekskresi tubuh manusia. Oke, baik teman-teman, dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.